Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu Ajax, jQuery, dan JSON. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota kelompok 6 diantaranya ada Aktafan Rahman dengan NPM akhir 036, lalu Ahmad Nasyif Al-Qawim dengan NPM akhir 225, lalu ada Ahmad Fajar Kurnianto dengan akhir NPM 235, lalu ada Dimas Satria Prayoga dengan akhir NPM 249. Pertama, di sini kami akan menjelaskan Ajax. Ajax sendiri adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML yang memungkinkan kita untuk mengambil konten dari server backend secara tidak sinkron tanpa perlu merefresh halaman. Dengan menggunakan Ajax, maka memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk konten halaman web tanpa mengkonten ulang kembali. Lalu Ajax adalah teknik baru yang digunakan untuk membuat aplikasi web menjadi lebih cepat, interaktif, dan berjalan baik dengan bantuan XML, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Fungsi Ajax yang pertama yaitu digunakan untuk melakukan callback, melakukan quick round trip dan dari server untuk mengambil atau menyimpan data tanpa memposting seluruh halaman kembali ke server. Dengan tidak melakukan postback penuh dan mengirim semua data ke server, pemanfaatan jaringan diminimalkan dan operasi lebih cepat terjadi. Lalu selanjutnya, Ajax mempunyai tujuan utama, yaitu meningkatkan kecepatan, kinerja, dan kegunaan aplikasi web. Sebuah contoh dari Ajax yang ini fitur peringkat film di Netflix. Kita bisa memberi peringkat film dan peringkat untuk film yang ditayangkan di Netflix yang kemudian akan disimpan ke database tanpa menunggu halaman diterbitkan atau dimuat ulang lagi. Film ini disimpan ke database tanpa seluruh halaman kembali ke server. Lalu selanjutnya, membuat panggilan asynchronous. Jadi, Ajax memungkinkan kita melakukan asynchronous calls atau panggilan asinkron ke server web sehingga browser klien tidak perlu menunggu semua data. Nah, karena halaman penghapusan aplikasi yang diaktifkan Ajax akan selalu lebih responsif, lebih cepat, dan lebih ramah penggunaannya. Lalu dalam Ajax ada apa saja? Di Ajax itu ada XML HTTP. Jadi ini ada sebuah kode gambar, ada gambar sebuah code di mana ini adalah contoh mendeklarasikan XML HTTP dalam bahasa JavaScript. Jadi XML HTTP adalah sebuah komponen sistem operasi Microsoft Windows yang berguna untuk melakukan pertukaran data HTTP. Komponen XML HTTP dapat diakses oleh keluarga bahasa pemrograman Visual Basic maupun bahasa script seperti VBScript, JavaScript, dan JavaScript. Bisa dilihat di sini ada gambar yang kami lampirkan, yaitu metode objek XML HTTP request. Lalu XML HTTP ini sering dibandingkan dengan XML permintaan yang akan kami jelaskan selanjutnya, yaitu reverse engineering oleh pengembang browser web framework Open Safari.
XML HTTP dapat diakses oleh bahasa script dengan jalan mendeklarasikan XML HTTP sebagai argumen dari ActiveX. Dengan demikian, untuk kegunaannya dalam web hanya browser Microsoft Windows. Internet Explorer yang beroleh manfaat dari XML HTTP ini dalam web sering digunakan sebagai kendaraan transfer dalam teknik Ajax. Lalu selanjutnya kami menjelaskan Ajax permintaan atau Ajax request. Um, di sini sudah kami lampirkan metode dan deskripsinya dalam Ajax request. Uh, untuk mengirim permintaan ke server, kita menggunakan metode open dan send dari objek XML HTTP permintaan dengan kode xhttp.open dengan kurung get Ajax lalu info txt true lalu diakhiri dengan xhttp send. Lalu selanjutnya URL hingga file di server. Parameter URL dari metode open adalah alamat ke file dalam server. Seperti yang dituliskan, file dapat berupa file apapun seperti TXT dan XML atau bahkan file script server seperti ASP dan BHP yang dapat melakukan tindakan di server sebelum mengirim responnya kembali. Dari AJAX request server menuju ke AJAX response. AJAX response objek XML HTTP request memiliki parser XML bawaan. Jadi dalam properti response XML mengembalikan respon server sebagai objek XML DOM. Dengan menggunakan properti ini, kita dapat mengurai respon sebagai objek XML DOM. Jadi contohnya seperti gambar yang kami lampirkan berikut ini. Lalu selanjutnya, di sini kami juga melampirkan properti dari Ajax Response, yang dimana ada properti response server dan metode dari response server. Selanjutnya, Ajax XML file. Contoh berikut akan menunjukkan bagaimana halaman web dapat mengambil informasi dari XML dengan Ajax. Jadi di sini ada sebuah kode untuk metode XML file di mana nanti hasilnya itu seperti pada gambar ini. Nanti akan ada koleksi CD yang dimana ini berguna untuk memunculkan pilihan dapatkan koleksi CD. Lalu selanjutnya ada Ajax ASP. Contoh penerapan codingnya. Jadi berikut menunjukkan bagaimana halaman web dapat berkomunikasi dengan server web saat pengguna mengetik karakter di bidang input. Jadi di Ajax ASP ini nanti akan membuat yang dimana hasilnya seperti yang kami lampirkan ini. Next. Ketika pengguna mengetik karakter di bidang input, fungsi yang disebut text show hint dijalankan. Fungsi ini dipicu oleh acara onKeyUp. Jadi mungkin lebih jelasnya berikut adalah kode HTML-nya yang kami lampirkan. Lalu selanjutnya ada Ajax database. Contoh berikut ini
akan menunjukkan bagaimana halaman web dapat mengambil informasi dari database menggunakan Ajax. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu saat pengguna memilih pelanggan di daftar drop-down di gambar tadi, fungsi yang disebut itu adalah show customer dijalankan. Jadi fungsi dipicu oleh peristiwa on change. Dan ini adalah tampilan kodenya. Lalu terakhir ada Ajax aplikasi. Berikut adalah tax coding HTML metode Ajax aplikasi. Jadi di Ajax metode aplikasi ini kita bisa menampilkan sebuah tabel CD katalog yang dibuat dalam HTML kita. Dan hasilnya itu bisa berupa sebuah tabel seperti pada gambar. Ya, selanjutnya yaitu jQuery. Next. Yang pertama, pengertian jQuery. Jadi jQuery ini adalah pustaka JavaScript yang kuat dan banyak digunakan untuk menyederhanakan tugas script web umum. Lalu jQuery ini merupakan library JavaScript yang cepat, ringan, dan kaya fitur yang didasarkan pada prinsip. Jadi jQuery ini memiliki seperti jargon, yaitu writeless, do more, artinya hanya memerlukan atau bisa melakukan mengetikkan kode pada ekstensi JavaScript ini dengan cukup simpel atau barisnya sangat sedikit, tetapi bisa melakukan sesuatu yang banyak atau memiliki banyak fitur seperti hanya JavaScript dasar. Lalu keuntungan menggunakan jQuery ini yang pertama menghemat banyak waktu, yang artinya di jQuery ini memiliki seperti selektor bawaannya sendiri, bisa mempercepat pengerjaan atau seorang developernya. Lalu untuk yang kedua, untuk menyederhanakan tugas JavaScript umum. Yang ketiga, mudah digunakan ini dengan catatan seorang programmernya sudah menguasai dasar-dasar web development untuk front end seperti HTML, CSS, atau JavaScript itu sendiri. Lalu yang keempat, kompatibilitas dengan browser. Artinya jQuery ini bisa di running ke berbagai macam browser seperti browser-browser modern yang kita pakai sekarang seperti Chrome, lalu Safari yang menggunakan macOS, terus seperti Brave browser yang versinya lebih anonimus gitu. Yang kelima itu benar-benar gratis, artinya bisa diunduh dan digunakan secara gratis penuhnya, tidak seperti bahasa-bahasa lain seperti Java itu kan harus membeli seperti annual subscription, jadi pakai langganan tahunan gitu. Next. Selanjutnya untuk fungsinya, yang pertama ini mempermudah pencarian, penyeleksian, melakukan manipulasi elemen DOM pada JavaScript. Yang kedua, melakukan tugas dan pendefinisian fungsi event callback yang dapat dilakukan dengan mudah, yaitu cukup satu langkah pada suatu lokasi di dalam kode. Yang ketiga itu selain menjadi library, jQuery pada JavaScript juga digunakan sebagai fade in atau fade out ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi dengan manipulasi properti CSS yang mudah diwujudkan. Next. Selanjutnya itu jQuery syntax. Pernyataan jQuery ini biasanya dimulai dengan tanda atau notasi dolar dan diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Dan di jQuery ini tanda dolar ini hanya sebagai sebuah alias untuk jQuery, artinya sebagai penanda saja bahwasanya ini source code di JavaScript-nya ini menggunakan jQuery. Lalu untuk penjelasan kodenya, ini ada dua. Yang pertama ini elemen script. Jadi ketika misalkan ekstensi filenya itu menggunakan HTML, ya ini harus menggunakan teks script yang di dalamnya ini nanti akan diisi oleh berbagai macam kode JavaScript ini. Lalu yang kedua ini untuk dokumen $, buka kurung dokumen, titik, read, handler, titik koma, ready, tanda kurungnya. Jadi pernyataan ini biasanya dikenal sebagai ready event. Next. Lalu ini untuk contoh sintaksnya. Jadi ini
program sederhana seperti sintaks umumnya jQuery itu sendiri. Jadi yang ini lihat di bagian JS-nya ini, yang pertama tanda dolar, lalu buka kurung dokumen .ready, lalu function tutup kurung, dan tanda buka kurung. Lalu ini yang beberapa kode di bawahnya yang akan dieksekusi seperti kita akan menampilkan hello world ini. Akan tampil di bawahnya seperti ini. Next. Lalu selanjutnya jQuery selector. JavaScript ini paling sering digunakan untuk mendapatkan atau memodifikasi konten atau nilai elemen HTML pada halaman, serta untuk menerapkan beberapa efek tampilan, lalu sembunyikan dan animasi dan lain-lainnya. Cara umum untuk memilih elemen berdasarkan, jadi ini ada 5 pada umumnya. Yang pertama itu ada ID. Yang ID ini di JavaScript-nya menggunakan notasi tag atau pagar ini. Lalu yang nama kelas ini menggunakan titik di depannya, di depan selektornya saya. Lalu yang elemen ini yang ada di kurung squad ini disesuaikan dengan yang ada di source code HTML-nya. Misalkan elemennya diisi dengan P atau header atau H1 dan sebagainya. Lalu yang ini atribut. Jadi seperti ini diberi tanda seperti tanda petik, lalu nama elemennya apa, lalu di dalam elemen ini diberi atribut, tipe atributnya beserta value-nya. Lalu yang kelima ini compounded selector, CSS selector, artinya bisa digabungkan antara keempat ini, mulai dari ID, nama kelas, nama elemen, atribut, bisa dikombinasikan. Next. Lalu untuk contoh yang jQuery selector, jadi ini programnya untuk memilih elemen berdasarkan ID. Yang di HTML-nya ini kan ada paragraf, this is a paragraph dengan ID, mark, lalu yang bawahnya juga paragraf, bawahnya lagi paragraf. Lalu yang di JS-nya ini menggunakan selektor yang ada di baris ketiga ini, dolar, lalu buka kurung, tanda kutip, lalu tanda pagar, dot mark, artinya ini akan mengarahkan ke selektor yang sudah kita tandai di HTML, yaitu ID sama dengan mark. Lalu titik CSS, ini background untuk propertinya dan yellow untuk value-nya. Ini contohnya akan dapat dilihat di bawah ini, yang this is paragraph ini kan background color-nya itu warna kuning, sesuai dengan yang ada di source code JavaScript-nya. Next. Lalu selanjutnya jQuery event. Event atau peristiwa sering dipicu oleh interaksi pengguna dengan halaman web, seperti ketika tautan atau tombol diklik, lalu teks dimasukkan ke dalam kotak input atau area teks, lalu pemilihan dibuat di kotak pilihan, lalu tombol ditekan pada keyboard, dan mouse penunjuk dipindahkan. Jadi secara garis besar jQuery event ini ada 4 metode spesifiknya, seperti klik mouse, lalu keyboard, lalu untuk dokumen seperti upload dokumen, dan untuk mengetikkan sesuatu pada form. Next. Selanjutnya, ini kelebihan dari jQuery dengan memiliki fitur yang lebih memudahkan programmer atau developer dalam mengembangkan website. jQuery ini juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan jQuery ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ini breathless humor, ya, seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, ini jargonnya atau slogannya ini. Lalu selanjutnya library JavaScript ini paling populer, artinya dari berbagai macam turunan JavaScript seperti JSON dan Ajax dan sebagainya, ini jQuery yang paling populer di antara yang lainnya. Lalu untuk membuat animasi bisa dengan sangat mudah, seperti menggunakan selektor ataupun efek-efek yang kodenya itu sangat ringkas. Lalu untuk kekurangan jQuery ini, di samping memiliki banyak keunggulan, jQuery tetap memiliki beberapa kelemahan, seperti contohnya pada perangkat Luna open source ini terkadang mempunyai beberapa masalah. Hari ini dikarenakan tidak ada standar yang mengaturnya. Next. Lalu selanjutnya ini untuk jQuery event. Ini untuk contoh codingannya. Jadi ini programnya ini untuk mengeksekusi fungsi ketika ini tampilan yang click on me and disappear ini diklik akan menghilang.
Jadi ini kan di bodinya dia akan ada 3 paragraf dengan isi yang sama. Untuk CSS-nya ini saya atur hanya padding, font, dan background-nya. Lalu untuk JavaScript-nya ini menggunakan selektor seperti P, lalu menggunakan metode click function, dan di bawahnya atau di dalamnya ini menggunakan slide up. Artinya ketika ini yang tulisan click on me di Cyber ini, ketika diklik itu akan menghilang satu persatu. Misalnya yang atas diklik, lalu yang tengah, yang ketiga juga diklik, itu akan menghilang semua. Next. Lalu selanjutnya jQuery hide and show. Jadi metode ini memungkinkan Anda untuk menampilkan dan menyembunyikan elemen HTML. Metode hide ini berfungsi untuk mengatur inline style dengan display none untuk elemen yang dipilih. Sebaliknya, metode show ini berfungsi untuk memulihkan properti display dari kumpulan elemen yang cocok dan memiliki value seperti block, inline block, sebelum inline style atau display none ditaruhkan padanya. Jadi yang hide ini fungsi secara garis besar fungsinya itu untuk menghilangkan objek ataupun tampilan di browsernya. Lalu yang display ini untuk menampilkan. Next. Ini contoh programnya. Jadi programnya ini untuk menampilkan hide effect. Jadi ini ada 2, yaitu yang pertama untuk hide paragraph untuk menghilangkan paragrafnya, dan show paragraph untuk menampilkan paragrafnya. Dan ini untuk contohnya ada 2 paragraf, this paragraph, dan di bawahnya this is another paragraph. CSS-nya seperti ini. Lalu yang JS-nya, yang baris ke 2 sampai 5 ini fungsinya untuk menyembunyikan itu paragrafnya. Jadi ketika diklik ini 2 paragraf yang sudah kita tulis di HTML ini akan menghilang. Lalu yang bawahnya lagi, yang baris ke 7 sampai ke 10 ini fungsinya untuk menampilkan file yang hilang tadi, artinya akan memunculkan ulang filenya. Next. Lalu selanjutnya jQuery fade. Metode ini memungkinkan Anda untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML dengan meningkatkan atau menurunkan opacity secara bertahap. Anda dapat menggunakan jQuery fade in atau fade out. Anda dapat secara opsional menentukan parameter durasi atau kecepatan untuk mengontrol beberapa lama animasi fading akan berjalan. Jadi di fade out ini itu kita bisa memasukkan parameternya. Seperti parameternya diisi dengan slow, fast, ataupun bisa diisi dengan angka numerik. Misalnya kita ngisi 10, lalu satunya lagi diisi 100. Itu yang nilainya terkecil itu akan menampilkan atau transisinya akan semakin cepat. Jadi kalau semakin besar nilainya itu transisinya akan semakin lambat. Next. Ini contoh jQuery fade. Jadi ini programnya untuk fade in dan fade out effect-nya. Yang pertama ini ada tombol fade out paragraph, lalu yang sebelahnya ada tombol fade in paragraph, dan contohnya juga masih sama. Ini programnya. Jadi pada baris ke-2 sampai ke-5 yang JS ini, ketika fade out paragraph ini diklik, ini akan 2 teks ini akan menghilang secara perlahan. Gitu. Jadi beda sama yang show sama yang hide ini. Begitu juga sama yang fade ini akan menampilkan secara perlahan juga. Next. Lalu selanjutnya jQuery slide. Metode slide ini digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan elemen HTML dengan mengurangi atau menambah tinggi secara bertahap, yaitu dengan menggesernya ke atas atau ke bawah. Anda dapat secara opsional menentukan parameter durasi atau kecepatan untuk metode slide up dan slide down untuk mengontrol berapa lama animasi slide akan berjalan. Ini argumennya masih sama seperti yang tadi, bisa diisi oleh nilai atau slow atau fast. Next. Ini contohnya masih sama, ada slide up paragraph dan slide down paragraph. Lalu langsung ke JS-nya ini, yang baris ke-2 sampai ke-5 di JavaScript-nya itu fungsinya untuk nge-slide up, jadi dari bawah ke atas. Lalu yang down itu untuk menyembunyikan paragrafnya dari atas ke bawah. Next.
Lalu yang terakhir ada jQuery animation. Metode jQuery animate ini digunakan untuk membuat animasi custom. Metode animate ini biasanya digunakan untuk menganimasikan properti numerik, misalnya width, height, margin, padding, opacity, top, dan left. Jadi ini untuk suatu properti yang value-nya bisa diisi oleh nilai yang atau tipe datanya numerik, misalkan pixel, lalu persentase, lalu em gitu. Tapi properti non-numerik seperti color atau background tidak dapat dianimasikan menggunakan fungsionalitas jQuery dasar. Artinya properti seperti color dan background color ini kan value-nya tidak berupa numerik, jadi berupa seperti kode heksadesimal lalu RGB, lalu bisa juga langsung disebut warnanya. Lalu untuk sintaks umumnya itu seperti ini. Dollar, lalu selektornya dalam tanda kurung, lalu titik animate, itu metodenya, lalu buka kurung dengan tanda kurung awal, property, dan dressing, dan callback ini value-nya. Next. Untuk jQuery animation, ini contohnya seperti ini. Di ini ada tombol start animation ya, lalu yang bawahnya ini ada gambar seperti gambar jamur ini. Untuk posisinya di CSS atau relatif dengan tinggi yang sudah ditentukan. Lalu di JavaScript-nya ini tombol button ini menggunakan metode klik. Lalu di dalam klik ini ada image itu sendiri yang gambar jamur ini. Lalu menggunakan metode animate, dalamnya lagi ini left.2 300 ini artinya ketika tombol yang start animation ini diklik, ini objek atau gambar jamurnya ini akan berpindah dari kiri ke kanan sebanyak 300 pixel. Ya, next. Selanjutnya di sini ada jQuery stop, yang dimana metode jQuery stop ini digunakan untuk menghentikan animasi atau efek sebelum atau selesai. Untuk metode stop ini berfungsi untuk semua fungsi efek jQuery termasuk animasi geser, fading, dan custom. Untuk sintaksnya di sini terdapat $, lalu selektor, lalu titik stop, lalu stop all, lalu go to end. Untuk parameter stop all opsional untuk menentukan apakah antrian animasi juga harus dihapus atau tidak. Nah, lalu untuk default is false, yang berarti bahwa hanya animasi lalu untuk default is false, yang berarti bahwa hanya animasi aktif yang akan dihentikan, memungkinkan animasi apapun yang diantrikan dilakukan setelahnya. Parameter go to end untuk menentukan apakah animasi saat ini akan segera diselesaikan atau tidak. Lalu, jadi secara default metode stop ini untuk mematikan animasi saat ini yang sedang dilakukan pada elemen yang dipilih. Dapat dilihat pada contoh jQuery stop. Di sini terdapat source code yang dimana untuk stop dari slidingnya ini di sini menggunakan sliding untuk turun ya. Dari sini slide down, lalu di sini menggunakan stop. Jadi untuk outputnya kalau misalkan ini nanti seharusnya ini sebelum diklik to slide down panel ini masih belum terlihat untuk hello world-nya. Lalu jika sesudah diklik nanti akan turun secara perlahan. Lalu kalau misalkan di stop maka akan berhenti sesuai dengan kita mengeklik stop sliding di kotak kecil ini. Lalu selanjutnya di sini ada jQuery add. Lalu kita akan melihat 4 metode jQuery yang digunakan untuk menambahkan konten baru. Yang pertama ada append, yang fungsinya untuk menyisipkan konten di akhir elemen yang dipilih. Selanjutnya ada prepend, fungsinya untuk menyisipkan konten di awal elemen yang dipilih. Selanjutnya ada after untuk menyisipkan konten setelah elemen yang dipilih. Yang terakhir di sini ada
before untuk menyisipkan konten sebelum elemen yang dipilih. Selanjutnya, di sini merupakan salah satu contoh dari jQuery add, yaitu di sini dapat dilihat kalau misalkan di sini dituliskan pen text. Jadi kalau misalkan di dalam outputnya, kalau misalkan ini sebelumnya masih belum ada tulisan pen text dan juga belum ada pen item. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan pen text, jadi langsung kita klik, lalu akan otomatis menambah di samping ini. Lalu untuk pen item dapat kita klik di sini langsung menambah di bawahnya list item. Selanjutnya di sini ada jQuery remove untuk menghapus elemen dan konten. Ada dua metode jQuery. Yang pertama remove dan empty. Ini untuk fungsinya sama saja. Kalau di sini dapat dicontohkan menggunakan remove. Di sini menggunakan remove, contoh dari menggunakan remove. Jadi kalau misalkan ini dihapus, remove div elemen, maka semua output ini akan hilang, langsung kosong. Terus di sini menggunakan empty. Kalau misalkan empty pada contoh kali ini, kalau misalkan outputnya empty-nya diklik, maka untuk tulisannya langsung otomatis hilang, hanya ada kotaknya saja. Lalu selanjutnya ada JSON atau yang dapat dipanggil JavaScript Object Notation. Lalu fungsi dari JSON ada beberapa yang mengatakan JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation. Ada yang mengatakan format pertukaran data yang ringan, dan di sini juga ada yang mengatakan teks biasa yang ditulis dalam notasi objek JavaScript. Lalu di sini ada juga yang mengatakan JSON itu dapat digunakan untuk mengirimkan data antar komputer. Yang terakhir ada JSON tidak bergantung pada bahasa. Lalu kenapa kita harus memakai JSON? Jadi di sini format JSON secara sintaks mirip dengan kode untuk membuat objek JavaScript. Karena itu program JavaScript dapat dengan mudah mengubah data JSON menjadi objek JavaScript. Karena formatnya hanya teks, JavaJSON dapat dengan mudah dikirim antar komputer dan digunakan oleh bahasa pemrograman apapun. JavaScript memiliki fungsi bawaan untuk mengubah string JSON menjadi objek JavaScript. Lalu di sini ada JSON parse. Lalu JavaScript juga memiliki fungsi bawaan untuk mengubah objek menjadi string JSON. Lalu di sini ada JSON string IV. Selanjutnya di sini ada JSON sintaks. Jadi sintaks JSON berasal dari sintaks notasi objek JavaScript. Lalu data dalam pasangan nama atau nilai. Lalu di sini data dipisahkan dengan koma, lalu kurung kurawal menahan benda, lalu kurung persegi menahan array. Lalu untuk nilai JSON, jadi nilai harus berupa salah satu dari tipe data berikut, yaitu string, number, object, array, boolean, dan null. Dalam nilai JavaScript dapat berupa sebuah hal yang di atas, ditambah ekspresi JavaScript valid lainnya termasuk fungsi, function, that, dan undefined. Lalu selanjutnya di sini dari JSON sintaks. Jadi untuk contoh desain JSON sintaks, di sini outputnya memanggil nama John, yang dimana di sini inputnya namanya John. Kalau misalkan dalam pemanggilan outputnya di sini terdapat name, lalu age, umur, maka untuk outputnya di sini terdapat John dan dengan umurnya 30. Selanjutnya di sini ada JSON versus XML. Jadi JSON ini seperti XML karena
baik JSON dan XML mendeskripsikan diri sendiri, lalu bersifat hierarkis atau nilai di dalam nilai. Lalu dapat diuraikan dan digunakan oleh banyak bahasa pemrograman. Lalu dapat diambil dengan XML HTTP pre-request. Lalu JSON tidak seperti XML karena JSON tidak menggunakan tag akhir. JSON memiliki lebih pendek, JSON lebih cepat untuk membaca dan menulis. JSON dapat menggunakan array. Untuk perbedaan terbesarnya adalah XML harus diurai dengan parser XML, lalu JSON dapat diuraikan dengan fungsi JavaScript yang standar. Selanjutnya di sini merupakan contoh dari JSON dan XML. Jadi di sini dapat kita lihat untuk contoh dari JSON untuk source code-nya lebih simpel daripada XML. Lalu selanjutnya di sini ada JSON data type. Di JSON ini nilainya harus berupa salah satu dari tipe data berikut. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada string, number, object, array, boolean, dan null. Untuk nilai JSON-nya tidak boleh salah satu dari tipe data berikut, yaitu fungsi, tanggal atau date, dan undefined. Untuk dari JSON data types dapat dilihat di sini sintaks dari JSON string untuk penulisannya seperti ini, lalu untuk JSON number untuk penulisannya seperti ini, untuk JSON object dapat dilihat seperti ini untuk penulisannya, lalu untuk JSON array dapat dilihat di bawah ini, untuk JSON boolean menggunakan true atau false seperti ini, lalu untuk JSON null dapat kita lihat di bawah ini merupakan salah satu sintaks dari JSON null. Kemudian untuk selanjutnya ada JSON parse. Di sini saat menerima data dari server web, maka data selalu berupa string. Maka dari itu untuk parse data dengan JSON parse dan data menjadi objek JavaScript. Di sini bisa kita lihat untuk dari script untuk apa namanya JSON. Jadi bisa lihat untuk objek nama, kemudian untuk hasilnya akan tertampil nama dan umur. 20, 30, 40. Next, Mas. Kemudian tulisannya ada JSON string file. Ini fungsinya dari JSON ini adalah mengubah objek JavaScript menjadi string dengan JSON string file. Di sini bisa kita untuk objek ada nama dan 30 dan seterusnya. Kemudian untuk tampilannya ke HTML sendiri menggunakan my.json dan akan tertampil seluruh dari objek tadi. Next. Ini ada JSON objects. Jadi JSON dikelilingi oleh kurung kurawal seperti pada tersebut. Kemudian berisi pasangan kunci atau nilai. Di sini key dan value dibedakan oleh titik 2 dan tipe data berikut yang pertama adalah string, number, object, array, boolean, dan null. Next. Nah, bisa kita untuk sources-nya. Di sini ada nama, ada umur, dan car. Di sini kita bisa menampilkan untuk JSON parse-nya. Bisa kita pilih untuk nama, umur, atau car. Di sini saya pilih untuk menampilkan umur dan akan tertampil angka 19. Next.
Selanjutnya ada JSON array. Di sini hampir sama dengan array di JavaScript, di mana nilai array harus bersifat string, number, object, array, boolean, atau null. Di sini kita bisa memilih untuk array keberapa yang ingin ditampilkan. Di sini ada untuk menampilkan objek mobil, dan kita pilih array kedua, maka yang ditampil adalah Mitsubishi. Next. JSON server. Di sini JSON server menggunakan permintaan AJAX. Selama respon dari server ditulis dalam format JSON dan dapat mengurai string menjadi objek JavaScript. Di sini bisa untuk mengoutput teks, kemudian akan mengambilkan teks dari file teks tersebut. Selanjutnya ada JSON HTML. Di sini JavaScript digunakan menurut HTML di halaman web dan membuat tabel HTML dengan data yang diterima sebagai JSON. Di sini kita bisa mengoutput dengan XML HTTP, get request, dan akan terambil tabel. Akan PHP. Next. Kemudian terakhir ada PHP atau JSON PHP. Di sini pengembangan JSON adalah membaca dan melakukan data dalam web. Maka di PHP ini akan mengajarkan Anda bertukar data JSON antara klien dan server PHP. Di sini memiliki beberapa fungsi bawaan untuk JSON. Ini objek dan PHP dapat menjadi JSON mengembangkan fungsi PHP JSON underscore encode. Maka di sini ada PHP, untuk lainnya ada John, Mary, Peter, dan Sally, dan akan kita ubah menjadi JSON dan akan tertampil seperti yang ada di bawah tersebut. Untuk referensi kami ada dari trischools.com dan dari tutorialpublic.com. Ini ada kata-kata in JavaScript. Sekian. In JavaScript, there's a beautiful, elegant, highly expressive language that is buried under a steamy pile of bad intention and blunders. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan lainnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.